Assalamualaikum Jimaters, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Anda masih bersama saya, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda Jimatres-Jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021, ya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Buluh Perindu, dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Jawa Timur, atau bisa lewat Shopee. Pesan antar hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mas Kamin Tohari dengan judul Ketemu Hantu Penghuni Rumah Simbah. Kedadian iki tak alami nalika aku isih sekolah ing bangku SMP. Wektu iku mbuh malem apa aku wis lali. Sing jelas, wayah iku aku lagi wae mudhun saka musala bubar salat maghrib berjamaah. Aku kepingin dolan ning omahe mbahku sing panggone ora pati adoh saka musala iku. Amarga kepingin njaluk mangan, pancen biasane simbah nek masak mesti luweh. Amarga simbah mung wong ijen. Bulekku sing deloki simbah ngranto ning Jakarta wiwit biyen. Paling-paling nek wayah riyaya bulekku lagi bali ning kampung. Aku dolan karo dikancani misananku sing jenenge Kang Daim. Pancen wiwit aku teko omahe mbahku aku wis ngrasa gak kepenak. Mbuh kenapa bengi iku omahe mbah lawang bedheke tutupan. Kang nandhake mbahe ora ana ning.
Dasare omahe mbahku kuwi ana ngisor bombongan. Tur yo gak nganggo lampu panjeran kanggo madangi halamane. Dadi omahe yo katon angker banget nek wayah bengi ngene iki. Sakjane ngerti yen lawang bethek tutupan, kudune aku wis paham. Yen mbahku ora ana ning omah tur ya lawange pancen digembok. Tapi mbuh kenapa kaya ana sing meksa aku supaya nginceng omah iku. Aneh. Omah sing gembokan saka njaba iku masa ana wong sing nang njero. Katon ora pati jelas saka njaba. Ana mbahku tapi rambuté rada dawa tur ya putih kabeh. Mbuh kepiye jelase lakune amarga omah iku mung dipadangi nganggo dop 10 watt. Saka njero wong sing kaya mbahku iku kaya ngerti yen ana sing ngawasi, langsung mandeng aku. Terus langsung mlaku metu marani aku. Tambah aneh meneh. Tanpa buka lawang wong sing kaya simbahku iku ngerti-ngerti wis ana nang ngarepe lawang tepak ning ngarepku. Aku kaget ora kepalang. Saknalika awakku meriang, ulu ing gegerku langsung ngadeg tanpa tak perintah. Aku melayu sak kuwate tenagaku nganti tabrakan karo misananku. Tapi aneh banget. Aku mlayu kaya digiring ning arah mburitan. Padahal lumrahe wong wedi kudune mlayu golek panggonan sing padhang. Aku mlayu kaya sapi kang digelandang dadungi. Arep minggok ning panggonan rame ora bisa. Kaya-kaya ditarik karo tenaga sing kuat banget supaya aku mlayu ning arah mburitan. Tekan mburitan aku gemeteran ra karu-karuan lan wedi kang banget-banget. Merga wong sing kaya simbahku mau nguber aku karo misanan. Rodok suwe anggonku lungguh ndeprok ning mburitan merga sakit. Asyhadu an la ilaha. Ora suwe repet-repet katon simbahku mau wudu merga pancen aku wis krungu swara adzan isya. Rodok suwe simbahku mau anggone wudu. Nanging ngerti-ngerti malah ngilang mbuh ning ngendi parane. Kontan wae aku karo misananku mlayu sak banter-bantere golek panggonan sing padhang. Ora suwe anggonku mlayu aku ketemu karo tanggaku sing jenenge Lek Subekti. Rumangsa heran ngerti aku karo Kang Daim mlayu ngos-ngosan, Lek Subekti mau banjur takon, "Ana apa to iki? Kok bengi-bengi padha pelayon?" Aku bar diwedani Lek nang kono. Ning omahe mbahku. Karo ora percaya Lek Beki jawab, "Alah, ngapusi. Cah bayi kok ape ngapusi wong tuwa to. Aku ora percaya." Kanthi ati kang mangkel aku jawab, Nek ora percaya ya wis Lek. Singkat cerita, sesuk mengine aku karo misananku sengaja dolan meneh ning omahe simbahku. Tak sengaja bubar magrib gletak, aku karo misananku langsung mangkat. Katepaan simbahku ning omah. Nek iki simbahku asli merga lawang omahe ora dikunci kaya wingi. Mbah, sampean wingi nang omah apa ora to, Mbah? Ora Le, wingi aku
dolan ning gone Pak Likmu ning Palangan. Aku nginep kono lho. Esuk mau ayo lagek muleh. Pancen ana apa ta ya? Biar rasane atiku dadi wedi ra karu-karuan. Kanthi gemeteran tak critake karo simbahku kedadian sing tak alami dek bengi. Kanthi tenang-tenang wae simbah banjur ngomong. Ben tale. Wong kuwi terae sing jaga omahku angger niatmu apik ya ora bakal diganggu. Tapi iso Mbah, makhluk iku kudu disingkirke. Tolong aku njaluk uyah tak pagerane omahmu. Aku banjur njupuk uyah ning dapur. Terus uyah mau tak dongani nganggo surat Anas Al-Falaq ayat kursi karo kulhu. Kulhu derga balik lan kulhu geni. Banjur karo dikancani Kang Daim tak sebarake uyah mau ning kap. Bubariku langsung pamit bali aku. Merga wis ana swara adzan kang nandhakake wayahe Isya. Aneh. Bubar salat Isya wong-wong padha geger. Wong-wong padha crita yen bubar salat magrib mau ana swara wong jerat-jerit saka omah pojok lor kulon. Pancen omahe simbahku sisih kono. Apa iku suarane makhluk gaib sing manggon ning omahe mbahku ya? Wallahu alam. Aku ora ngerti. Nek ngiling-ngiling kisah iku aku malah dadi wedi dhewe. Ya wis, cukup semene wae cerita saka aku. Muga bisa ana hikmahe kanggo aku pribadi lan uga kanggo para jimatres kabeh. Saka aku, Jimatres Kamin Tohari bersama tim Jimat. Istana Radio Bojonegoro, kami tampil beda. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Ambulan Maut. Setan aja tak.
Saat malam itu hati Kang Sardi sedang jengkel. Duduknya gelisah, mulutnya mencang-mencong. Rambutnya yang sudah putih sebagian morat-marit. Wajahnya kusut dan pucat. Kartu gaple yang dipegangnya menunjukkan balak 3 lagi. Kalah lagi dan kalah lagi. Padahal pada putaran yang ketiga ini dia berharap banyak untuk menang. Sehingga hasilnya bisa digunakan untuk melunasi hutang istrinya di warungnya Pak Budi. Yang bukan saja menggunung, tapi sudah bikin malu. Tapi kenapa kemenangan yang sangat diharapkan itu justru numpuk di temannya Sutris? Banyaknya uang hasil kemenangan malam itu membuat wajah Sutris bercahaya percis cahaya bulan purnama tanggal 15. Kedua orang yang sedang asik berbagi kartu dan keberuntungan itu jumlah kaget ketika telepon di ruang itu berdering dengan keras sekali. Ada gelandangan mati ketabrak mobil di Jalan Ahmad Yani. Cepat kalian berdua segera meluncur ke sana. Ingat, tidak pakai lama. Begitu perintah Dokter Wanti, dokter jaga di klinik malam itu. Bukannya beranjak, kedua orang itu tetap asik tenggelam menikmati kartunya masing-masing. Males, paling-paling hanya disuruh kerja bakti. Batin Kang Kardi sambil mencap-mencap, sambil memainkan rokok yang tinggal separuh. Kang, gimana sih? Diperintah Dokter Wanti kok masih jedodok ndak mau berangkat gitu loh. Nanti nek dipecat baru tahu rasa. Sutris berkata sambil memasukkan uang hasil kemenangannya di saku. Tris, kowe itu kan tahu kalau tugasku itu luar biasa banyak. Jadi ndak ada waktu untuk membawa kere yang mati ketabrak motor. Sutris yang mendengar omongan Kang Sardi yang enggak tadi cuma bisa diam. Dia tahu persis kalau sudah kalah seperti malam itu, Kang Sardi jadi pribadi yang aneh dan menyebalkan. Keduanya lalu kembali tenggelam dalam permainan kartu yang sepertinya sudah tidak lagi menarik. Tak terasa jam dinding yang ada di sudut ruangan itu sudah menunjukkan jam 2 malam. Bisa mengantarkan jenazahnya Papa ke Wates tidak? Tiba-tiba seorang gadis muda cantik yang tidak tahu dari mana datangnya muncul begitu saja. Wangi parfumnya memecah konsentrasi 2 orang yang tengah tenggelam dalam permainan kartu itu. Kedatangan gadis cantik itu telah mengagetkan mereka berdua. Bisa mbak, tapi apa Pak? masalah ongkos. Saya sanggup bayar 3 kali lipat dari tarif biasa kok. Yang penting jenazah Papa saya segera bisa sampai ke Wates. Kata gadis itu dengan sigap. Kang Sardi merasa bagai dapat durian runtuh. Pucuk dicinta, uang datang menggoda. Pikirnya dengan mata yang berkilat-kilat licik. Senyumnya berkembang. Bubar dulu, ada panggilan tugas penting, katanya sambil membanting kartu terakhirnya. Semprul kowe iki. Nek roh duit ae matane ijo Kang. Mendengar kata sahabatnya itu, Kang Sardi hanya tertawa pendek. Menurutnya kata-kata Sutris itu biasa saja dan dianggap sebagai bagian dari saling gojlok-menggojlok di antara sesama supir ambulan di klinik itu. Baginya mengantar orang dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya merupakan tugas yang kadang-kadang menjemukan kalau tidak ada angpaunya.
Memang di antara sesama supir ulah Kang Sardi itu sudah sangat terkenal. Kang Sardi terkenal sebagai supir yang suka pilih-pilih. Jangan harap bisa membuatnya beranjak dari permainan kartu kalau tanpa imbalan rupiah. Untuk tugas yang bersifat sosial, beragam alasan siap diluncurkannya. Kalau toh terpaksa dijalani, tentu dibarengi dengan raut wajah yang tidak sedap untuk dilihat. Sudah jamak di klinik rumah sakit negeri seperti itu, yang namanya pelayanan prima itu hanya bagus di slogan saja. Hampir semua pegawainya ngobyek dan mengormesialkan jenis-jenis layanan yang ada, seperti yang dilakukan oleh Kang Sardi tadi. Dia lebih suka menerima tugas yang ada uangnya, sedang tugas sosial sering dianggapnya seperti kerja rodi saja. Malam itu Kang Sardi berangkat menerobos gelapnya malam bersama gadis cantik yang sudah membayarnya 3 kali lipat untuk membawa jenazah papanya ke kota Wates. Gaspol, itulah prinsip Kang Pardi untuk memberikan servis yang excellent agar jenazah itu bisa sampai ke Wates sesuai dengan waktu yang disepakati. Malam yang sangat larut membantu keinginannya itu. Jalan yang dilalui sepi membuat malam itu terasa tintrim. Tidak banyak kendaraan yang harus dilaluinya, termasuk sepeda motor yang biasanya membuat macet dan membuat jalan raya jadi lebih berbahaya. Hanya beberapa bis malam dan truk itu pun 1-2. Persis jam 3 pagi jenazah sampai di Wates. Wajahnya jadi bersinar dan ngantuknya hilang ketika dia menerima 7 lembar 100 ribuan merah dari gadis cantik itu. Buruan Kang Sardi membawa ambulans balik ke klinik lagi. Kantongnya penuh dengan uang, apalagi yang dicari katanya sambil berciul-ciul. Belum jauh dari batas kota, ada sosok laki-laki yang mencegatnya. Pak, saya numpang di depan ya. Tadi setelah mengantar jenazah ke Wates kok mobilnya jadi rewel, jadi saya tinggal di sana. Besok pagi saja memperbaikinya. Setelah bawa montir, masalah bensin beres nanti saya beresi, Pak. Tanpa nunggu persetujuannya, laki-laki yang memakai baju serba putih namun kelihatan sangat kotor itu langsung membuka pintu dan duduk di sebelahnya. Kang Sardi sempat cungar-cungir sebentar. Hidungnya membau bau yang tidak sedap, bau anyir. Sekilas dia melirik laki-laki yang duduk anteng di sebelahnya. Menurutnya tidak ada yang aneh, bahkan biasa saja. Cuma wajahnya yang kelihatan mendung, seperti sedang berduka. Pak, kalau kedatangan sampean tadi agak lebih cepat, tentu nasib saya tidak seperti saat ini.
Mendengar gerendengan laki-laki tadi Kang Sardi kaget. Loh, maksudnya apa Pak? Katanya dengan nada tidak suka. Kalau saja sampean mau datang lebih cepat tadi, tentu nyawa saya bisa tertolong. Laki-laki tadi menjelaskan dengan irama yang lesu. Sebentar, saya kok tidak paham? Kata Kang Sardi dengan nada yang lebih tinggi, tidak paham dengan yang dimaksudkan oleh laki-laki yang ada di sebelahnya itu. Saya ini pemulung sampah, Pak. Saat saya tadi sedang mencari sampah-sampah kering, tidak tahu dari mana datangnya tiba-tiba saya diseruduk Xenia hitam dari belakang. Saya langsung tidak ingat apa-apa. Tapi kalau saat itu Bapak segera membawa ambulan ke tempat kejadian dan segera membawa tubuh saya ke rumah sakit, mungkin nyawa saya masih bisa ketolong, Pak. Loh, kalau begitu sampean ya gelandangan yang tadi diperintahkan oleh Dr. Wendy untuk saya bawa dari Jalan Ahmad Yani. Ya bener, Pak. Kang Sardi cepat-cepat menoleh mendengar jawaban laki-laki tadi. Bersamaan dengan waktu dia menoleh, laki-laki yang di sebelahnya tadi sudah tidak berwujud manusia yang utuh lagi. Wajahnya berdarah-darah dan hancur. Badannya lalu doyong menjatuhi Kang Sardi. Badannya penuh darah sekar yang membasahi sekujur pakaiannya. Melihat perubahan bentuk itu, Kang Sardi langsung merasa gelap dan pingsan. Mobil ambulan yang sedang dikemudikannya langsung oleng ke kiri dan menyantap truk trailer yang sedang parkir di bahu jalan. Akibatnya benturan keras terjadi. Ambulan Kang Sardi hancur berkeping-keping. Begitu pula dengan tubuh Kang Sardi. Hancur tergencet bodi dan juga kena benturan dahsyat dengan bak truk trailer yang terbuat dari besi itu. Sementara laki-laki yang berdarah-darah yang ada di sampingnya hilang musnah, tidak tahu kemana perginya. Begitulah kisah dari aku, kisah tetangga saya Kang Sardi almarhum kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya dan diampuni dosa-dosanya. Anda bersama tim Jimat. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, selamat petang menjelang malam untuk malam Jumat ini, malam Sabtu ya. Ya, pada malam ini adalah malam Sabtu, tanggalnya tanggal 19 ya. Tanggal 19 di bulan Februari tahun 2021. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, selamat malam, salam Jimatres untuk Anda semua. Yang tentunya malam hari ini sudah bersama saya di acara cerita-cerita misteri. Tadi baru saja kita dengarkan dan kita bareng-bareng mengikuti satu cerita misteri yaitu Ambulan Maut. Dan sebelumnya tadi adalah Ketemu Hantu di Rumah Simbah. Sudah saya hadirkan bagi para Jimatres pecinta misteri dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Jimatres dimanapun Anda berada. Yang tentunya petang menjelang malam hari ini sudah bersama saya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silakan untuk subscribe, yang belum like silakan untuk like. Kemudian share dan komen. Dan jangan lupa untuk tentunya aktifkan tombol loncengnya ya, biar tidak tertinggal dengan cerita-cerita misteri, jelajah misteri ataupun acara jimat dalam sesi penerawangan. Terima kasih untuk Jimatres Bayu Saputra.
kemudian Mas Lanto di Batam selalu aktif. Kemudian Sutomo Banggilan Tuban, Nurdin yang ada di Tanduran Gedung Tuban, salam Jimatres. Kemudian Zui Yukiza atau Mbak Iza yang ada di Hong Kong, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga Melvia yang ada di Sampang, salam Jimatres. Terima kasih juga untuk David, kemudian juga Afif Adianto, salam Jimatres untuk Mas Apip. Kemudian juga salam Jimatres untuk Minto Curah Galoh, terima kasih. Sufro Ais ya, adus ya, waya adus. Terima kasih juga untuk Jimatres Sang Durjana, terpesona, aku terpesona. Salam Jimatres untuk Sang Durjana. Kemudian juga terima kasih untuk kembali Mas Lanto di Batam. Wah, Mbah Banu wujudkan diri, wujud hadir. Nah, terima kasih untuk Jimatres Agus yang dari Saradan. Kemudian Nur Cahyati yang dari Bronto Sugiwara, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga Vigo Aprilian yang ada di Lamongan, salam Jimatres untuk Anda. Lucky Junian yang ada di Jakarta Selatan, salam Jimatres ya. Untuk Iza, besok Malming Ki ya, besok Malming. Insya Allah juga kita selalu live streaming ya, besok malam minggu. Terima kasih. Untuk seluruh Jimatres dimanapun Anda berada, ini ada satu cerita misteri kembali. Coba saya hadirkan, bisa diikuti bagaimana cerita selengkapnya dari awal sampai akhir nanti. Ada 2 cerita misteri yang saya hadirkan kembali untuk para Jimatres di seluruh Nusantara. Kemudian juga jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like, mulai sekarang like dulu. Kemudian yang tentunya channel ini bagikan kepada Jimatres yang lain ya. Mohon maaf tadi kita melakukan live streaming namun sinyalnya kurang bagus. Nah, kita nggak tahu Bojonegoro beberapa hari ini ya, kurang lebih 3 hari ini sinyal di Bojonegoro baik provider yang lain itu ternyata ada gangguan ya. Jadi mohon maaf bagi para Jimatres kalau tadi agak tersendat karena sinyalnya kurang bagus ya. Terima kasih untuk Jimatres ya Arianto ya dari kawasan Nganjuk ya, turut prihatin Nganjuk yang berduka karena ada korban longsor dan banjir, semoga bisa teratasi. Terima kasih juga untuk Dedi yang ada di Lambian Magetan, salam Jimatres Dedi yang ada di Lambian Magetan. Kemudian juga Iza semalam yang dapat giveaway siapa? Semalam yang dapat giveaway itu Mas Eko bersama Mas Yaski tadi malam ya. Yuan Tito yang ada di Balen hadir, terima kasih, salam Jimatres. Viko Nur dari Gedung Adem, salam Jimatres. Alung Rehan ya dari Cepu, salam Jimatres untuk Anda pada kesempatan sore menjelang malam ini. Ya, saat ini di Bojonegoro jam 5 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Jimatres di sebelah wilayah timur pastinya sudah malam dong ya. Baik, kita akan hadirkan para Jimatres dimanapun Anda berada. Satu cerita misteri yang coba saya hadirkan bagi para Jimatres pecinta misteri dimanapun Anda berada. Namun juga jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kita, subscribe, kemudian juga like, komen, kemudian juga share, aktifkan tombol loncengnya. Kemudian juga bagi Anda para Jimatres yang kepingin punya kaos jimat aktivasi, t-shirt jimat eksklusif ya. Silakan Anda bisa datang ke Radio Istana FM ya. Selain ada t-shirt eksklusif atau kaos jimat yang sudah diaktifasi, juga ada baju jimat, baju kebesaran jimat, gelang jimat, kemudian juga ada bulu perindu, ada juga Raja Sulaiman. Anda bisa dapatkan itu semua di studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Diantar di rumah, kemudian bayar di rumah juga bisa lewat Shopee. Untuk lebih jelasnya Anda hubungi nomor 0852 338 31337. Nomornya sudah tertera di layar YouTube yang Anda saksikan pada kesempatan petang menjelang malam hari ini. Terima kasih untuk Jimatres Adi Prasetyo yang ada di Kepoh Baru Sido Mukti hadir. Adi Prasetyo, terima kasih ya. Salam Jimatres untuk Anda. Kita akan segera sebelum sholat maghrib ya, kita akan dengarkan dan kita akan ikuti satu cerita misteri yang berjudul Misteri di Hadang Kuntilanak. Baik, kita ikuti selengkapnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.
Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pengusung Keranda Gaib. Ini adalah cerita nyata dari aku, Muhammad Sakrit, dari Kabupaten Bojonegoro. Pada hari malam Jumat Kliwon 6 tahun lalu, aku mengalami suatu kejadian, dan sampai sekarang kejadian itu masih membekas jelas di ingatanku. Mungkin ini adalah menjadi sebuah pengalaman mistis sepanjang hidupku. Sebelumnya aku tidak percaya sama sekali tentang cerita berbau mistik, hantu dan sejenisnya. Namun hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa sangat menyeramkan dan mengerikan. Dari pengalaman ini pula menjadi hidayah bagiku untuk kembali ke jalan Tuhan. Sejak peristiwa itu aku kembali rajin menjalankan sholat. Padahal sebelumnya aku termasuk pemuda berandal. Karena pengalaman itu pula setiap malam aku menjadi rajin membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam aku suka menonton hiburan musik yang ditanggap orang pada sebuah pesta atau hajatan. Baik itu di kampungku ataupun di kampung-kampung tetangga. Setelah sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Ceritanya malam itu terpaksa aku pulang sendiri dari menonton acara musik dari Radio Istana, yaitu di kampung seberang Campur Sari Istana Pentas.
Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 4 kilometer. Jalan penghubung satu-satunya dari kampung ke kampung seberang harus melewati perkebunan atau sawah. Semua teman-temanku malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya salahku sendiri, karena sebelumnya kami sudah sepakat jam setengah 12 malam harus sudah berkumpul di satu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena keasikan menonton campur sari istana dengan MC-nya Ki Banu Asmoro, penyiar jimat kesukaanku, hingga aku lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12 malam, sampai selesai campur sari istana pentas, aku belum muncul-muncul juga. Akhirnya teman-temanku memutuskan untuk pulang duluan. Semua teman-temanku mengira aku sudah pulang terlebih dahulu. Sialnya malam itu aku tidak membawa kendaraan sendiri. Saat berangkat aku dibonceng sepeda motor temanku. Dengan perasaan jengkel, kuputuskan pulang sendirian dengan berjalan kaki. Waktu jarak yang akan kutempuh cukup lumayan jauh untuk ukuran jalan kaki. Perasaan takut tak jadi masalah bagiku. Dari kecil aku tak pernah kenal dengan yang namanya takut. Sama sekali tidak. Suara jangkrik sunyi. Sesekali suara burung hantu terdengar berdiri membisu berjajar di kanan kiri jalan. Untung saat itu bulan agak purnama hingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesunyian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku yang baru saja dipentaskan campur sari istana, yaitu Tembang Kangen. Satu malam, tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di hadapanku dari pohon, mengejutkanku hingga jantungku hampir copot karena menghalangi jalan. Ku coba untuk menyingkirkan cabang kayu itu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil kusingkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikian. Suara itu nyaring sekali. Kuperhatikan sekelilingku tetapi tidak ada apa-apa. Kembali suara tawa cekikian itu terdengar. Kembali ku perhatikan sekelilingku, tapi tetap aku tidak melihat apa-apa.
hanya ada beberapa pohon yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Ini pasti kuntilanak. Dalam hatiku saja terdengar, bukannya takut malah timbul rasa jengkelku. Dengan penuh emosi aku berteriak menantang. Hei, jangan ganggu aku. Kalau berani jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wajahmu. Keluar kau. Ayo, keluar. Begitu aku selesai berteriak. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak ini. Tidak ada sedikit pun rasa takut di tanganku. Seperti apa wujud kuntilanak itu? Suara tawa itu tidak terdengar lagi. Dengan perasaan, tapi belum sempat kakiku melangkah, diiringi keburu-buru keputar badan seorang entah langkah ke belakang sambil terus memperhatikan perempuan itu. Kulihat baju putih panjangnya menutupi kaki dan tangan. Rumah bunga kantil. Belum sempat aku bertanya pada perempuan itu, tiba-tiba dengan perlahan-lahan perempuan itu menengadahkan mukanya. Di keremangan malam, kulihat wajah perempuan itu pucat sekali. Kedua matanya bolong dan dari kedua lubang matanya memancar sinar merah. Rambutnya aut-autan. Spontan rasa takut menyergapku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan. Jantungku berdebar kencang manakala secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikian sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan padaku seolah ingin mencekikku. Kembali aku dibuat terkejut. Ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. Kuntilanak! Tanpa pikir panjang lagi ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas dapat kulihat tubuhnya melayang-layang terbang dengan suara cekikiannya nyaring mengerikan. Dengan sekuat tenaga ku percepat lariku, tapi kuntilanak itu terus saja mengejarku dengan disertai suara tawanya yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Di saat seperti itu tiba-tiba ada cahaya lampu dari arah depanku. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun hilang. Dengan terengah-engah kuhentikan lariku. Kulihat ke belakang, ternyata benar kuntilanak itu sudah menghilang. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirku. Sambil mengatur nafas, kutunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Kupikir mungkin salah seorang temanku yang ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata bukan suara sepeda motor yang terdengar. Justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalaniku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku pun nyaris pingsan dibuatnya. Astaga,
Ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung keranda mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Badanku seolah tak berdarah lagi. Jantungku berdegup kencang. Keberanian yang dulu ku banggakan hilang sudah. Dengan amat jelas kulihat satu orang tanpa kepala dan leher berlumuran darah membawa lampu berupa bulatan cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung keranda mayat, mukanya hancur semua, dengan badan dipenuhi bercak-bercak darah di sana sini. Sementara orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mataku melotot tidak jelas dikedipkan dan tidak bisa untuk kukedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di depanku. Lalu secara serentak makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Nafasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku tajam. Lalu salah seorang datang mendekatiku. Wajah berlumuran darah mengerikan. Salah satu matanya menggantung keluar hampir copot. Isi perutnya terburai keluar. Jalannya seperti robot. Kumpulan makhluk jelek itu mendekatiku. Rasanya ingin aku lari, tapi kedua kakiku tidak dapat digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkram bauku. Ku coba meronta melepaskan cengkramannya, tapi tidak berhasil. Tenaga makhluk itu sangat kuat sekali. Tubuhku diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuhku dilemparkan melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak tubuhku jatuh ke dalam keranda. Dengan cepat penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam keranda, meronta-ronta ke sana kemari. Dengan sekuat tenaga ku coba membuka penutup keranda itu, tapi penutup itu seakan terbuat dari beton dan sulit untuk mengangkatnya. Aku coba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Bagai tikus terkena perangkap, aku terus saja meronta-ronta ke sana kemari. Sambil terus berusaha membuka penutup keranda, tapi usahaku sia-sia. Pada saat bersamaan makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawaku yang terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayupku dengar suara orang membaca ayat-ayat suci. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan-lahan ku coba membuka mataku. Kulihat di samping kananku ada Pak Ustadz yang tengah khusyuk membaca ayat suci. Sementara di samping kiriku kulihat ibuku yang tengah memandangiku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku habis menangis.
Begitu melihat aku membuka mata, langsung ibuku memelukku dan mencium pipiku sambil terus menangis. Ayahku yang duduk di samping ibu segera menenangkan ibuku yang terus menangis sambil memelukku. Sementara aku hanya diam. Aku bingung, apa sebenarnya yang telah terjadi denganku. Pak Ustadz yang sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam ilahi, dengan senyumnya yang teduh menyuruhku meminum segelas air putih yang dipegangnya. Sudah 1 minggu kamu pingsan. Kamu ditemukan tergeletak di tengah kuburan. Mendengar kata kuburan, aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, ku ceritakan semua kejadian yang kualami dari awal hingga akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengarkan ceritaku. Sejak kejadian itu hingga sekarang aku kian rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Ku kerjakan lagi sholat setelah sekian lama ku tinggalkan. Ku buka lagi kitab suci setelah sekian lama tidak pernah ku baca. Walaupun kejadian itu masih membuatku trauma pada kesunyian, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Aku berharap atas kejadian yang telah menimpaku ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Anda masih bersama tim Jimat. Istana Radio Bojonegoro, kami tampil beda. Anda masih bersama saya, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda jimatres-jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021, ya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Buluh Perindu, dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa lewat Shopee. Pesan antar hubungi 0852 338 31337. Ceria, kami tampil beda. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, itu tadi satu cerita misteri, yaitu cerita misteri di Hadang Kuntilanak ya. Terima kasih yang selalu setia bersama channel YouTube Radio Istana FM pada kesempatan sore menjelang malam atau ini sudah menjelang maghrib ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah live chat, kemudian juga yang sudah share, yang sudah mengaktifkan tombol loncengnya. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres ya. Jangan lupa Anda yang ingin punya kaos jimat aktivasi atau mungkin pengen baju jimat, pengen gelang jimat Raja Sulaiman, kemudian juga Buluh Perindu, bisa datang ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Jam 5:47 waktu Indonesia bagian Barat untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sesaat lagi ini akan
saatnya sholat maghrib ya untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Kan di acara selanjutnya cerita-cerita misteri yang akan segera hadir ya. Terima kasih, salam jimat terus untuk Anda. Mohon maaf karena mungkin ada sedikit terputus ya. Karena sinyal kita lagi ngadat. Beberapa hari ini nggak tahu Bojonegoro sinyalnya kurang begitu bagus ya, kurang mendukung. Jadi mohon maaf gitu ya. Kita break sejenak, nanti dilanjutkan lagi. Kita sholat maghrib dulu, nanti dilanjut lagi ya. Salam jimat terus, salam satu misteri. Au.